Lanjut ya, untuk pembebasan biaya masuk atas buku ilmu pengetahuan. Ya, di sini buku-buku ilmu pengetahuan itu maksudnya adalah buku-buku yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, di sini kalau kita lihat di layar sebelah kiri, ya ini merupakan kelompok buku yang mendapat fasilitas pembebasan. Iptek, pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, buku ilmu pengetahuan lainnya, ya. Kecuali buku yang menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh, ya. Harus dalam bahasa aslinya di sana, ya. Bahasa asing lah, ya. Ini yang dapat pembebasan. Kemudian yang tidak mendapat pembebasan biaya masuk adalah buku hiburan, roman, sulap, iklan, promosi, katalog, buku karikatur, horoskop, horor, komik, buku reproduksi lukisan. Ini tidak mendapatkan pembebasan biaya masuk. Ini kalau alur prosesnya, yang pertama nanti importir nanti akan meminta rekomendasi lebih dulu, ya. Itu bisa ke Dignas atau Kementerian Agama, tergantung dari jenis buku apa yang diimpor. Di sini nanti ada rincian jenis, judul, dan perkiraan nilai pabeannya. Ya. Kemudian ya dari rincian ini sudah dapat rekomendasi, nanti importir mengajukan permohonan pembebasan, ya, pembebasan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nanti setelah dilakukan penelitian, nanti keputusan disetujui, ya, kalau disetujui maka nanti akan diberikan pembebasan biaya masuk, ya. Nah, pembebasan biaya masuk ini tentu nanti ada yang namanya rincian jenisnya, rincian jenis jumlah bukunya. Nah, kalau misalnya pada saat realisasi, ya, realisasi importasinya berbeda dengan keputusan atau tidak sesuai dengan keputusan, maka nanti dikenakan biaya masuk. Nah, secara prinsip dikenakan biaya masuk, ya. Kemudian kalau terkait dengan importasi buku tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembebasan, maka harus bayar biaya masuk. Nah, kalau nanti ditolak, maka di penolakannya harus secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Nah, sekarang untuk buku sih telah dikenakan biaya masuknya 0%. Sehingga untuk penerapan pembebasan masuk atas buku ilmu pengetahuan tidak lagi diperlukan surat keputusan pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena biaya masuk sendiri sudah ditetapkan 0%, ya. Tapi di undang-undang ini masih ada, ya, kalau dari sisi konsepsinya seperti itu, namun karena dalam perkembangannya untuk tarif biaya masuk 0%, maka pembebasan lagi. Kemudian barang kiriman hadiah untuk kepentingan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan. Barang hadiah, ya, hibah. Yang dimaksud dengan barang keperluan hibah ibadah adalah barang yang semata-mata digunakan keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Semata-mata untuk ibadah. Kemudian barang untuk kepentingan amal sosial adalah barang yang semata-mata ditujukan keperluan amal sosial dan tidak mengandung unsur komersial. Ya. Contohnya adalah bantuan untuk bencana alam, penyakit, dan seperti sekarang ini, ya, itu bisa masuk kategori barang keperluan amal sosial. Yang berikutnya adalah barang untuk kepentingan kebudayaan. Barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan itu merupakan kategori barang kiriman hadiah. Nah, terhadap barang kiriman hadiah ini mendapatkan pembebasan biaya masuk dan cukai. Contoh untuk barang-barang hadiah, barang hibah, alam, fasilitasnya pembebasan biaya masuk cukai. Kalau untuk bencana alam ada 3 syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Pertama adalah masa tanggap darurat. Kedua, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ketiga, masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi mulai tanggap darurat sampai masa rehabilitasi itu merupakan kondisi
yang dipersyaratkan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan atau juga berdasarkan skema hibah untuk kepentingan bencana alam. Nah, yang menyatakan ini bencana alam nanti adalah BNPB ya. Awal institusi yang berwenang harus ada secara tertulis, pernyataan tertulis bahwa terdapat kondisi yang disebut bencana alam ini. Kemudian untuk fasilitas ini itu hanya diberikan atas barang yang dimasukkan melalui entry point bantuan internasional yang ditetapkan oleh BNPB. Nanti BNPB membuat entry point ya untuk pemasukan, untuk memudahkan nanti pengawasan pelayanan terkait dengan alur barang yang diperuntukkan untuk menangani bencana alam. Ya, jadi harus sesuai dengan itu. Dilakukan melalui entry point bantuan internasional. Kemudian masih dalam rangka bencana alam, kategori barang ini ada untuk kepentingan logistik dan peralatan. Ya, ini peralatan ada kendaraan bermotor atau alat berat selain kendaraan bermotor atau alat berat. Itu kategori subjeknya kelompok barang bermotor dan bermotor. Ya. Untuk kondisi tanggap darurat masa transisi, subjeknya adalah badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, Pemda pusat atau daerah, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah, NGO ya. Untuk masa rehabilitasi itu badan lembaga yang bergerak di bidang ibadah, amal umum, sosial budaya dan Pemda. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kondisi rehabilitasi lembaga asing sudah tidak boleh lagi mendapatkan pembebasan ya. Nah, untuk proses pembebasan masa tanggap darurat dan transisi itu prosesnya adalah mengajukan permohonan biaya masuk ya pada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor ya, Kepala Kantor. Di sini pada saat mengajukan pembebasan tentunya diambil dengan daftar barang ya, juga rekomendasi dari BNPB atau BNP daerah atau gubernur ya. Dan juga ada gift certificate ya, gift certificate yang merupakan bukti hibah dari negara luar sana sehingga untuk mendatangkan barang itu tidak menggunakan devisa Indonesia ya. Indonesia tidak mengeluarkan devisa untuk memperoleh barang masuk. Nah, permohonan pembebasan ini ya diajukan kepala kantor, nanti tentunya dilakukan penelitian. Kalau setujui nanti dibuat surat keputusan pembebasan. Kalau misalnya ditolak, nanti dibuatkan surat penolakan disertai dengan alasan. Ini maksimal 14 hari. Itu kira-kira gambaran terkait dengan proses bisnis untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk tanggap darurat. Nah, untuk proses bisnis untuk rehabilitasi, ya secara umum sama ya, sama permohonan alurnya sama, ini juga sama persyaratan lampirannya ya sama. Nah, kecuali di sini ada tambahan, kalau untuk barang yang masuk kategori larangan pembatasan, wajib dilampiri rekomendasi instansi terkait. Ya. Kalau kita berkaca untuk yang terakhir ya, situasi terkait dengan pandemi itu semua dilaksanakan oleh BNPB ya, termasuk rekomendasi untuk barang lartasnya dilakukan oleh BNPB. Sekarang seperti itu. Tidak ke instansi terkait lainnya. Nah, untuk kondisi hibah dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi tanggap darurat, untuk fasilitasnya adalah pembebasan biaya masuk dan juga ini kondisi normal ya. Kalau tadi kan kondisi bencana ya, ada 3 tahap. Nah, sekarang dalam kondisi normal, sama bentuk fasilitas pembebasan, subjeknya adalah lembaga badan yang bergerak di bidang umum, amal sosial, dan kebudayaan. Luas nih ya, siapapun yang terkait dengan lembaga ini, itu merupakan subjek ya, mendapatkan pembebasan yang masuk dengan skema hibah. Ya. Syaratannya merupakan badan lembaga yang merupakan badan hukum di wilayah NKRI, kemudian pendirian badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, disahkan akta notaris,
Yang ketiga adalah badan lembaga yang bersifat non-profit. Dan non-profit kalau di sini harus jelas 3 ini ya persyaratannya untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai dalam skema hibah. Nah, proses bisnisnya bisa dilihat di depan sini. Secara umum syaratnya sama ya, ada gift sertifikat, rincian barang, rekomendasi dari instansi terkait, ya, Kementerian Sosial misalnya, ya, disesuaikan dengan konteks untuk apa ya. Nah, di sini ada keterangan untuk barang yang termasuk dalam kategori larangan pembatasan itu wajib dilampiri dengan rekomendasi dari instansi terkait. Ya, ada wajib ini. Kalau permohonan dokumen-dokumen pelampiran ini sudah ada, maka nanti importer bisa melakukan permohonan kepada Dirjen Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuk. Tentunya adalah seperti biasa, dilakukan penelitian, kalau nggak setuju nanti dibuat keputusan pembebasan bea masuk. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, nanti akan dibuat surat penolakan disertai dengan alasan ya, bisa dengan alasan kenapa permohonan itu ditolak ya. Sedangkan untuk barang keperluan museum, kebun binatang atau tempat lain yang terbuka untuk umum, secara umum syaratannya sama ya, ada rincian barang, gift certificate dan rekomendasi. Ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan untuk apa ya. Dari institusi yang membina siapa yang bertanggung jawab itu nanti akan membuat rekomendasi ya. Kemudian untuk barang lartas juga harus ada izin dulu. Artinya untuk barang hibah ini tetap wajib dilampiri dengan persyaratan perizinan dari instansi terkait. Ya. Nah, kalau sudah nanti diajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Setelah penelitian, kalau memenuhi syarat atau setujui, nanti dibuat surat keputusan pembebasan. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti akan ditolak dengan surat disertai dengan alasannya. Ya, secara umum prinsipnya sama ya proses bisnisnya. Kemudian barang untuk kepentingan keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini yang subjeknya adalah lembaga, perguruan tinggi, dan badan. Ya, perguruan tinggi atau badan ya yang dapat mengajukan subjeknya ya. Nah, ada 2 ini. Nanti lembaga atau perguruan tinggi atau badan ada 2 kategori. Apakah sudah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan atau tidak? Ya, di sini kita lihat. Jika sudah ditetapkan, maka permohonan langsung ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai, nanti atas Menteri. Ya, memberikan persetujuan pembebasan bea masuk. Ya. Kalau misalnya ternyata lembaga, perguruan tinggi atau badan yang mengajukan permohonan ini belum ditetapkan dalam PMK, maka permohonannya diajukan kepada Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan. Sama kalau nanti setujui atau sesuai, nanti dibuat persetujuan pembebasan bea masuk. Syaratnya adalah tidak boleh diperjualbelikan. Jual. Jadi barang-barang ini nanti disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai papiannya dan rekomendasi dari kementerian terkait yang disesuaikan nanti dengan rekomendasinya ya. Itu untuk mendapatkan fasilitas pembebasan untuk penelitian. Kemudian untuk subjek penerima bantuan ini ada tadi ya, ada universitas negeri, swasta, badan lembaga. Ya, kalau existing 41 universitas yang negeri, untuk swasta ada 8, institusi ada 85. Untuk badan atau lembaga yang belum terdaftar, permohonan pembebasan diajukan ke menteri, ya, ulang ya, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian barang untuk keperluan khusus tunanetra atau penyandang cacat lainnya, itu permohonannya dilakukan oleh badan sosial ini ya tentunya yang berkaitan dengan pembinaan atau pusat rehabilitasi berkaitan dengan tunanetra maupun penyandang cacat ya. Nanti mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Cukai atas nama menteri ya. Nanti ada pejabat yang ditunjuk. Nah, itu dilampiri dengan bukti
ya, bukti bahwa barangnya digunakan untuk orang cacat, ya, tunanetra, disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabeannya dan rekomendasi dari kementerian terkait. Ya. Contohnya misalnya barangnya kursi roda, buku dengan huruf braille, mesin cetak braille, tongkat jalan misalnya. Nah, permohonan ini nanti tentunya akan dilakukan penelitian oleh Bea Cukai. Kalau disetujui, maka dibuatkan yang namanya persetujuan pembebasan bea masuk. Ya, sehingga barang untuk keperluan kaum tunanetra dan cacat ini saat dimasukkan nanti tidak membayar bea masuk. Nah, untuk persenjataan, amunisi, suku cadang, dan replika militer, itu mendapat pembebasan bea masuk. Itu meliputi ada persenjataan amunisi, juga termasuk bahan dan bahannya, ya, yaitu barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang keperluan pertahanan dan keamanan nasional, termasuk suku cadang dan pemeliharaannya. Ya, bisa berupa barang atau bahan yang digunakan menghasilkan, berarti diproduksi di dalam negeri untuk menghasilkan barang keperluan pertahanan. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian kategori yang dibebaskan, ini alat utama, alutsista. Ada kendaraan tempur, senjata api, ya, senjata api, pesawat dan lain-lain. Kemudian alat pendukung, ya, ada fasilitas pangkalan, alat komunikasi, alat navigasi. Kemudian bahan pendukung, bisa minyak pelumas, zat kimia yang terkait dengan persenjataan misalnya. Kemudian spare part-nya, suku cadang alat utama, suku cadang alat pendukungnya juga mendapatkan pembebasan, ya. Nah, kalau terkait prosedur nanti yang mengajukan adalah pejabat, ya, pejabat yang terkait dengan Menkam, dengan pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Badan Cyber, Lembaga Kepresidenan, BNN maupun BNPT. Ya. Tentunya di sini badan-badan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Itu pejabat mewakili mengajukan permohonan kepada kepala kantor, ya, kepala kantor, kepala kantor tempat nanti pemasukan dilakukan. Apabila termasuk dalam daftar sesuai dalam lampiran, ya, dimajukan kepada kepala kantor. Kemudian apabila belum tercover di dalam perizinan, maka nanti diteruskan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai. Ya. Kalau nanti persetujuan ini memenuhi syarat, maka dibuat keputusan pembebasan. Kalau nanti tidak memenuhi syarat, tentunya ditolak, dengan menyebutkan alasannya. Ya. Nanti terkait dengan yang belum tercover dalam surat perizinan, diajukan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai. Ya. Nanti kalau setujui sama dua surat permohonan, baru nanti saat importasinya, ya, dilakukan harus sesuai dengan kondisi barangnya. Kalau realisasi impornya, barang yang diimpor tidak sesuai dengan tujuan pembebasan, nanti wajib membayar bea masuk berikut sanksi administrasi. Walaupun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan, kalau nanti misalnya ada pelanggaran, tetap ada sanksi administrasinya. Itu ada penaltinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang kesembilan adalah barang untuk kepentingan menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan keamanan. Ya, di sini barang dan bahan untuk menjadi barang keperluan TNI dan Polri, bahan kain untuk baju dinas, biji plastik untuk tenda dan ransel, bahan untuk membuat bahan peledak, bahan untuk mereduksi persenjataan, juga pemeliharaan alat utama dan pendukung. Itu semuanya masuk kategori dalam barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kepentingan negara. Ya, di sini subjeknya adalah produsen strategis, ungkapan pemerintah, itu mengajukan permohonan nanti pembebasan kepada Menteri Keuangan. Ya, dilengkapi dengan surat pernyataan impor dari Kementerian Pertahanan atau Polri. Dilengkapi dengan daftar rincian jumlah jenis barang serta harganya. Jadi nanti yang melakukan importasi adalah produsen industri strategis. Ya, tetapi ada SPI dulu, surat pernyataan impor dari Kementerian Pertahanan atau Polri, ya, dengan daftar rincian jumlah jenis dan lain-lain.
Nah, yang masuk kategori nilai strategis adalah Nusantara Indonesia, Pindad, PT PAL, Krakatau Steel, Land Industri, Dahana, Tupan Peledak, PT Inti, Barata Metal World, Inka, dan Boma Bisma Indra. Itu adalah subjek yang mendapatkan pembebasan nomor 9 ini. Nah, kemudian barang contoh. Nah, barang contoh tidak untuk diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang contoh adalah semua barang. Barang apapun ya, semua barang secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri. Jadi secara prinsip ada pemasukan barang impor ini digunakan untuk contoh bagi pembuatan produksi, baik itu dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak dimasalahkan. Yang penting fungsinya adalah sebagai contoh barang ini untuk memproduksi suatu barang. Ya. Ini syaratnya ada 5. Semata-mata untuk pengenalan produk baru. Importasinya hanya 3 barang per jenis merek, per satu jenis merek, per satu jenis. Ya. Kalau ada 1000 jenis, berarti maksimal 3000 gitu. Bukan untuk diolah lebih lanjut, kecuali untuk penelitian. Nah, ini bukan diolah, sudah jadi barangnya, kecuali untuk penelitian. Bukan untuk dipindah tangankan, dijual atau dikonsumsi. Ya, dilarang ya, dipindah tangankan, dijual atau dikonsumsi. Yang terakhir adalah bukan kendaraan bermotor atau alat berat. Ya. Pilih contoh kendaraan bermotor atau alat berat. Nah, ini ketentuan lainnya adalah barang contoh ini wajib disimpan dalam jangka waktu 2 tahun sejak realisasi impornya. Jadi kewajiban dari importer yang mendapat fasilitas pembebasan menggunakan skema barang contoh ini adalah menyimpan barang selama 2 tahun. Nah, proses bisnisnya adalah nanti importer itu mengajukan permohonan kepada kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk serta dengan bukti rincian jumlah, jenis, dan barang contoh serta nilai pabeannya. Ya, rekomendasi dari instansi terkait. Karena jika sesuai, maka nanti diberikan tujuan pembahasan biaya masuk khusus untuk barang contoh. Kemudian peti atau kemasan lain berisi jenazah, ya, peti berisi jenazah atau jenazah juga mendapatkan pembebasan. Ya, di sini peti atau kemasan tersebut hanya memiliki guna yang lazim digunakan tempat ijazah atau abu jenazah dan abu jenazah. Kemudian bentuk dan ruangan peti atau kemasan harus memiliki kewajaran untuk isi satu jenazah. Yang hanya untuk satu peti untuk satu jenazah. Kemudian wajib menyerahkan surat keterangan kematian dari dokter atau surat keterangan dari balai peraturan jenazah. Itu syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan atas importasi peti kemasan yang berisi jenazah. Jadi satu kesatuan. Petinya itu ada isi jenazah atau tempat abu jenazah ada abu jenazahnya. Kemudian barang pindahan. Nah, untuk barang pindahan itu didefinisikan sebagai barang untuk keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Jadi kategorinya adalah barang keperluan rumah tangga di sini ya. Untuk yang milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, baik itu karena kerja atau sekolah atau yang lain, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Dikecualikan dari definisi keperluan rumah tangga adalah barang dagangan dan kendaraan bermotor. Ini tidak dapat dimasukkan dengan fasilitas barang pindahan. Nah, kemudian syarat sebagai barang pindahan adalah yang pertama harus tiba bersama pemilik. Tiba barang pemilik, barang pindahan bisa, misalnya diangkut dengan pesawat, ya, barangnya masuk ke bagasi. Ya. Atau paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia. Jadi barang bisa dikirimkan lebih dulu, ya, dikirimkan lebih dulu H-3 bulan sebelum pemilik barang kembali ke Indonesia. Atau barang dapat dikirimkan belakangan, kemudian ya, 3 bulan setelah
pemilik barang pribadi Indonesia. Itu ketentuan barang dagang, barang pindahan. Nah, untuk barang pindahan ini mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, subjek pembebasan barang pindahan adalah PNS, anggota TNI Polri, pelajar, mahasiswa, TKI, perwakilan di luar negeri, WNI yang bertempat tinggal di luar negeri, atau warga negara yang bekerja atau berdomisili di Indonesia yang akan berdomisili di Indonesia. Warga negara asing yang akan bekerja dan berdomisili di Indonesia. Ya. Ini syarat domisili adalah minimal 1 tahun. Kalau TNI, PNS ditugaskan setahun, masuknya membawa barang itu masuk kategori barang pindahan. Ya. Yang berikutnya adalah impor barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan lintas. Ya. Yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintas perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau di sini limitasinya adalah bukan awak sarana pengangkut dan pelintas batas, walaupun dia juga melintas perbatasan wilayah negara. Ya. Di sini penumpang barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan negara dengan menggunakan sarana. Sedangkan definisi barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada di dalam pengangkut dan datang bersama pengangkut. Ya, memang karena pekerjaannya pengangkut ya kan pekerjaannya ya, pengangkut. Jadi yang barang yang dibawa itu kategorinya barang awak. Yang berikutnya adalah barang pelintas batas. Nah, barang yang dibawa oleh pelintas batas. Pelintas batas merupakan penduduk yang berada di wilayah perbatasan ya sampai ke dalam area kilometer tertentu masuk wilayah masuk kategori pelintas batas. Itu diatur tersendiri. Kemudian barang kiriman. Kalau barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Ya, baik penyelenggara pos yang ditunjuk, PT Pos maupun perusahaan jasa titipan. Nah, ruang lingkup barang pribadi penumpang. Ini yang ada 2 barang pribadi ya. Ini personal use, kategorinya dan non personal use. Personal use ini ya barang-barang yang dipakai lah untuk orang ya, misalnya tas, jam, handphone, ya, baju, dompet, sepatu, tas, dan lain. Nah, kalau untuk personal use ini barang pribadi penumpang yang digunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan. Itu kategori personal use. Yang kedua adalah non-personal use, barang impor yang dibawa oleh penumpang atau sarana pengangkut selain barang pribadi, ini barang komersial. Contoh di sini ada spare part. Dia bahas penumpang, bahas spare part. Ya, itu kategorinya barang penumpang non-personal use. Nah, pembedaan personal use dan non-personal use ini kaitannya adalah terkait dengan pembebasan barang penumpang dari bea masuk. Untuk kriteria personal use, nanti ini mendapat pembebasan bea masuk paling banyak 500 US dollar ya, 500 US dollar per penumpang. Nah, itu kalau personal use. Kalau non personal use tidak memperoleh hak mendapatkan 500 per penumpang. Nah, sedangkan kriteria barang komersial yaitu jenis, sifat, jumlahnya tidak wajar untuk kepentingan pribadi. Misalnya orang itu lazimnya, wajarnya membawa amunisi itu 1. Kalau dia membawa 3 sampai 5 itu tidak wajar. Kedua, diimpor untuk tujuan diperjualbelikan. Contoh, barang yang digunakan bahan baku, barang yang digunakan selain tujuan pribadi, ini masuk kategori komersial. Sehingga nanti pemasukannya ke Indonesia dengan barang penumpang wajib membayar. Kemudian yang disebut dengan kategori barang penumpang, yang pertama adalah datang bersama penumpang. Ya, di sini datang bersama penumpang. Definisi datang di sini adalah maksimal 3 hari sebelum, ya, dikirim lebih dulu,
itu bisa disebut barang penumpang maksimal 3 hari sebelum berangkat, sebelum kedatangan, dan untuk udara itu ya 60 hari setelah kedatangan untuk sarana pengangkut laut. Jadi yang disebut barang penumpang tidak mesti tiba bersama penumpang. Datang bersama ini bisa maksimal 30 hari. H sampai mundur H-30 untuk udara, H-60 hari untuk sarana pengangkut laut. Sorry, ini 30 hari sebelum kedatangan, 60 hari setelah kedatangan untuk sarana pengangkut lautnya ya. Kalau untuk sarana pengangkut udara itu paling lama 30 hari sebelum H-30 dan 15 hari plus 15 hari sejak kedatangan sarana pengangkut udara. Ya, jadi ada dua perlakuan yang sama. Kalau untuk sebelum sama-sama 30 hari, kalau sesudah itu kalau laut lebih lama karena perjalanan mungkin jauh ya. Waktu lama 60 hari setelah kedatangan. Kalau udara 15 hari setelah kedatangan. Bila jangka waktu ini dilewati, maka tidak berhak lagi mendapatkan pembebasan masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor. Yang kedua adalah nilai pabean tidak melebihi FOB 500 US dollar per penumpang. Tadi kriteria kedatangan, yang kedua kriteria nilai pabeannya tidak melebihi 500 per penumpang. Nah, apabila barang yang dibawa nilai pabean melebihi 500 US dollar, maka dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atas kelebihannya. Jadi misalnya nanti penumpang ini membawa barang senilai 1.000 katakanlah 1.000. Nah, katakanlah penumpang ini membawa barang senilai 1.000. Ya, maka ini kelebihannya adalah 1.000 dikurangi 500, yaitu 500. Nanti yang dikenakan pungutan biaya masuk adalah sebesar 500 US dollar. Itu untuk barang penumpang. Nah, untuk pembebasan barang kena cukai yang dibawa penumpang, itu ada barang keperluan pribadi ya, untuk barang kena cukai ya. Ada minuman mengandung etil alkohol, ada kelompok, ada cerutu, ada sigaret di sini ya. Itu nanti mendapat pembebasan penumpang. Ya. Pembebasan cukai di sini ya, pembebasan cukai. Ini per orang dibatasi paling lama sigaret itu 200 batang atau 20 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya. Vape masuk kategori hasil tembakau lainnya. Dan kalau untuk minuman mengandung alkohol itu dibatasi maksimal 1 liter per orang dewasa. Nah, bagaimana kalau barang yang dibawa itu melebihi yang ditentukan? Maka atas kelebihannya nanti dimusnahkan. Apabila ada orang membawa 2 liter misalnya, 2 liter MMA, maka atas kelebihannya sebanyak 1 liter nanti akan dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan dengan atau tanpa disaksikan penumpang. Nanti penumpang, nanti yang pasti dimusnahkan. Bisa dengan penumpang, bisa tidak. Ya, itu terkait perlakuan barang penumpang berupa barang kena cukai. Nah, sedangkan untuk pembebasan bawang awak sana pengangkut itu maksimal yang bisa dibebaskan adalah 50 US dollar FOB. Kelebihannya itu ya kalau ada lebih kelebihannya yang dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau untuk barang kena cukai per awak sarana pengangkut dibatasi kalau sigaret 40 batang, cerutu 10 batang. Kalau misalnya hasil tembakau iris atau hasil tembakau lainnya 40 batang. Kalau untuk MMA, minimal mengandung alkohol itu 300 ml yang bisa dibawa. Kalau ada kelebihannya, musnahkan. Baik di depan awak sarana pengangkut maupun tidak. Nah, untuk pemberitahuan barang terkait dengan barang penumpang, awak sarana pengangkut, itu bisa dilakukan secara lisan ya, atau secara dokumen ya, dokumen ada 2, Custom Declaration dan PIBK. Ya.
Pemberitahuan secara lisan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Yang di perbatasan ini bisa. Kemudian ada barang impor untuk custom declaration itu barang personal use ya, baik milik penumpang maupun awak secara pengangkut yang tiba bersama pemilik. Atau barang impor personal use yang terdaftar sebagai lost and found. Kalau nanti misalnya ada barang masuk lost and found, itu nanti diberitahukan dengan custom declaration pada ambil ya oleh pemiliknya. Nah, untuk yang ketiga menggunakan PIBK itu barang impor personal use milik awak secara pengangkut yang tiba sebelum maupun sesudah kedatangan pemilik yang terdaftar dalam manifest sarana pengangkut. Ini tidak bersama, datangnya berbeda ya, antara barang dengan orang berbeda. Itu menggunakan PIBK. Ya. Kasusnya ini barang kargo, sehingga perlakuannya adalah barang impor. Ya, karena dia bukan importer, maka dibuat PIB khusus. Kemudian barang impor non personal use milik penumpang awak sarana pengangkut. Ya, gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan barangkali? Yang berikutnya adalah penetapan tarif dan nilai pabean untuk barang penumpang ya. Ini penetapan tarifnya ada barang tarif dan nilai pabean untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut. Tadi disebutkan kalau per penumpang mendapat hak pembebasan 500. Kalau ada penetapan tarif berarti yang lebih dari 500. Kalau awak penumpang, awak sarana pengangkut lebih dari 50 US. Ya. Nah, kalau ada lebih dari sini nanti pejabat bea cukai akan menetapkan tarif yang masuknya. Ya. Kemudian nilai pabean juga ditetapkan. Kalau tarif yang masuk barang penumpang itu berlaku tarif tunggal yaitu 10%. Barang penumpang asal pengangkut ditetapkan sebesar 10% tarif tunggal ya 10% di sini. Nah, kemudian untuk nilai pabeannya berdasarkan keseluruhan nilai pabean impor bahan penumpang nanti dikurangi 500 kalau untuk penumpang. Kalau untuk asal pengangkut dikurangi 50.000. Nah, itu adalah ketentuan bagaimana pejabat bea cukai menetapkan tarif bea masuk dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu kalau barang penumpang kategori personal use. Nah, dalam hal barang penumpang masuk kategori non personal use, maka tarif bea masuknya itu mengacu tarif yang berlaku umum, MFN. Nilai pabeannya keseluruhan, tidak sama dengan ini dipotong 500, tetapi ditetapkan keseluruhan. Misalnya ada penumpang membawa barang masuk kategori non personal use senilai 1.000, maka pengenaan bea masuknya dikenakan terhadap FOP 1.000 ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Barangkali ini contoh ya. Ini contoh perhitungan untuk barang penumpang ya. Di sini ada disebutkan penumpang tidak memiliki NPWP ya. Ini membawa oleh-oleh 2 unit kamera saku. Ya. Kamera saku dia masuknya 0%. Ya. Pengakuan nilainya, ini pengakuan ya nanti kata kuncinya di sini. Pengakuan adalah 550 US dollar tanpa invoice. Nggak punya invoice-nya dia. Nah, kemudian pejabat bea cukai menetapkan nilai pabeannya FOB 600 per unit.
Itu barang pertama. Barang kedua adalah mainan. Ya. Mainan anak, ya, itu biaya masuknya adalah 15%, PPN 10%, mereknya Sony. FOB-nya itu 800 ya. Itu sesuai invoice pembelian yang dilampirkan. Jadi untuk barang kedua ini ada invoice pembeliannya dan disampaikan ke bea cukai. Sedangkan untuk barang pertama tidak ada invoice-nya. Ya. Kemudian pada saat tiba, penumpang nanti ini mengajukan custom declaration. Ya, asumsinya adalah 13.000. Pertanyaan adalah berapa biaya masuk dan pada dalam impor yang harus dibayar. Ya. Nah, di sini untuk barang penumpang, ya, kamera saku, PlayStation ini merupakan kategori non personal use, ya, sehingga masuk kategori barang penumpang. Ya. Pada saat dimasukkan barang penumpang personal use, maka tarif biaya masuk yang dipungut adalah flat 10%. 10%. Kemudian di sini disebutkan penumpang tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2 kali. Ya, PPh-nya 2 kali. 2 kali 75% jadi 15%. Ya, jadi nanti diperhatikan kalau penumpang yang memiliki NPWP 7,5, kalau tidak memiliki NPWP 15%. Nah, perhitungan biaya masuknya, yang pertama untuk kamera ya, kamera FOB-nya 600. Nah, di sini 600 ditetapkan kenapa 600? Karena yang bersangkutan penumpang tidak dapat menunjukkan bukti pembelian berupa invoice sehingga pejabat bea cukai menetapkan nilai pabeannya ya 600 berdasarkan data yang dimiliki oleh bea cukai berdasarkan metode 2 dan sampai 6 ya. Sehingga totalnya 1.200. Kemudian untuk barang kedua PlayStation ini ditetapkan sesuai dengan CD ya, diberitakan ada invoice-nya 800. Sehingga total FOB-nya adalah 2.000. Nah, untuk menghitung biaya masuknya, 500.000 dikeluarkan dulu, 500 US dollar. Sehingga dasar pengenaan biaya masuk FOB-nya menjadi 1.500. Nilai freight asuransi dianggap 0 sendiri. Nah, sehingga nilai pabean adalah nilai FOB ya dikalikan dengan kurs yang berlaku. Ini CIF ya ini jadi ya. F dan I-nya 0, CIF-nya sama dengan FOB. Dikalikan NBBM. Sehingga totalnya menjadi 19.500.000 rupiah. Ya masuknya 10%. Jadi 1.910.000. Nilai impornya 21 juta. PPN-nya 10%. 2 juta. PPh-nya 15%. 200.000. Ini dibulatkan ya, karena di sini pembulatan ya untuk biaya masuk PDRI dibulatkan ribuan penuh, sehingga dibulatkan 3.218.000. Sehingga total pajak dalam rangka impornya 5.360.000. Itu kira-kira jawaban dari soal untuk barang penumpang.